Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Virgowijaya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perang Batak. Nah, pasti dari kalian banyak yang belum tahu dong, apa sih itu perang Batak, masih awam lah ya. Jadi di sini saya akan mempresentasikannya atau menjelaskan kepada kalian semua itu tentang perang Batak. Nah, maka dari situ mari kita lihat. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu pengertian perang Batak. Nah, perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Nah, perang ini disebut perang Batak atau Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Nah, suku yang termasuk suku Batak ini terdiri dari suku Toba, suku Pakpak, suku Simalungun, suku Angkela, dan suku Mandailing. Nah, perang ini terjadi pada tahun 1878 sampai 1907. Jadi ya kalau misalnya dihitung, perang Batak ini sudah 29 tahun lamanya terjadi gitu, dari 1878 sampai 1907. Nah, perang ini dipimpin oleh Sisingamangaraja yang ke-12, yaitu Raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Beliau lahir di Bakara pada tanggal 18 Februari 1845 di negeri Toba, Sumatera Utara. Kemudian ia naik tahta pada usia 19 tahun pada tahun 1870. Beliau termasuk salah satu pejuang dan pahlawan Indonesia yang paling gigih dalam melawan penjajahan Belanda, sehingga diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November 1961 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 590 tahun 1961. Bahkan nama beliau juga dipakai sebagai nama jalan di beberapa kawasan Indonesia. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu sejarah perang Batak. Nah, sejarah perang Batak ini juga dibagi beberapa fase atau masa. Dibagi menjadi 4 masa atau 4 fase. Yang pertama, masa kedatangan Belanda ke Sumatera. Yang kedua, masa konflik kepercayaan dan keagamaan. Yang ketiga, masa peperangan. Yang keempat, masa wafatnya Raja Sisingamangaraja yang ke-12. Yang pertama, yaitu masa atau fase kedatangan Belanda ke Sumatera. Pada masa ini, perang Batak dipicu sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera, yang mana dasar kedatangan Belanda adalah dengan perjanjian Belanda Inggris, itu perjanjiannya Anglo-Dutch Treaty of 1824. Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Dari sinilah Belanda mulai melancarkan monopolinya di bumi Sumatera. Penobatan Sisingamangaraja yang ke-12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy, atau yang bisa kita sebut politik pintu terbuka Belanda. Politik ini bertujuan mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda. Namun, Kesultanan Aceh dan Toba atau Batak tidak mau menandatangani Court Verklaring atau perjanjian pendek di Sumatera. Padahal di sisi lain seluruh wilayah Sumatera sudah membuka kerjasama dengan Belanda. Dalam masa pemerintahan Sisingamangaraja yang ke-12, tepatnya pada abad ke-18, Sumatera Utara masih dalam kondisi damai dengan masyarakatnya yang mencari mata pencaharian sebagai berburu, bertani, beternak, dan sebagainya lainnya. Sementara di daerah Sumatera lainnya kecuali Aceh sudah di bawah kekuasaan Belanda. Sisingamangaraja yang ke-12 merupakan raja yang sangat bijaksana, anti perbudakan, anti penindasan, dan menjunjung nilai kemerdekaan. Beliau juga sangat dihormati dan cintai oleh rakyatnya. Kita masuk yang kedua, fase atau masa konflik agama dan keyakinan di Batak. Nah, pada masa ini awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari berkembangnya agama Kristen yang dibawa oleh Belanda melalui misionaris yang bernama Dr. Nomingseng. Nah, di sini saya sudah tampilkan Dr. Nomingseng.
Pada awalnya Raja Sisingamangaraja yang ke-12 tidak merasa keberatan atas masuknya dan berkembangnya agama Kristen yang disebarkan oleh Belanda. Namun, karena Belanda yang bersifat manipulatif dan ingin memanfaatkan misi penyebaran agama ini untuk menguasai dan memonopoli Batak, maka Sisingamangaraja melakukan tindakan preventif. Seluruh kawasan Sumatera pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda, di antaranya raja-raja Huta Kristen Batak yang menerima masuknya Hindia Belanda ke tanah Batak, sementara Raja Bakara Sisingamangaraja menolak adanya agama Kristen di wilayahnya. Hal ini dikarenakan mereka masih sangat mempertahankan dan menghormati agama asli Batak, yaitu Parmalim. Agama Parmalim ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara sejak dahulu kala. Pengaruh para penginjil RMJ di Selindung dan Bahal Batu semakin besar dan menyebar di sana. Ditambah lagi, para misionaris ini mempunyai kedekatan yang erat dengan tentara dan pemerintahan Belanda. Hal ini menimbulkan keresahan dalam kerajaan Batak yang menganggap Belanda memanfaatkan konflik antara masyarakat Batak dengan para misionaris dengan tujuan untuk menguasai tanah Batak. Segera untuk memadamkan penyebaran agama dari misionaris yang sudah ditunggangi kepentingan politik itu, Sisingamangaraja melakukan pengusiran terhadap misionaris di Selindung dan Bahal Batu. Nah, tidak terima dengan pengusiran tersebut, para misionaris di Selindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman pengusiran yang dilakukan oleh Sisingamangaraja 12 tersebut. Kejadian tersebut berlangsung pada tahun 1877. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Peraja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig Nomengseng, untuk melindungi para misionaris dan membantu permasalahan yang mereka alami. Pasukan Belanda datang beserta penginjil Nomengseng dan Simonette sebagai penerjemah pasukan Belanda. Kunjungan mereka ini diteruskan menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Namun, kehadiran tentara kolonial ini telah membuat Sisingamangaraja 12 khawatir dan melakukan tindakan preventif, sehingga beliau mengumumkan perang pada tanggal 16 Februari 1878. Nah, mulai sejak itulah penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Jadi penyerangan ini dilakukan itu pada tanggal 16 Februari 1878 di Bahal Batu. Masa perang Batak ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu pada tahun 1878, pada tahun 1888, yang ketiga pada tahun 1889, yang keempat pada tahun 1906, yang kelima pada tahun 1907. Slide ini saya akan menjelaskan masa peperangan yang terjadi pada tahun 1878. Nah, pada tanggal 1 Mei 1878, Bangkara yang merupakan pusat pemerintahan Sisingamangaraja diserang oleh pasukan kolonial Belanda. Namun sayangnya seluruh Bangkara dapat ditaklukkan pada tanggal 3 Mei 1878. Untungnya, Sisingamangaraja beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah tersebut atau wilayah Bangkara untuk mengungsi. Sementara itu, para raja yang masih tinggal di Bangkara dan tidak sempat melarikan diri dipaksa Belanda untuk bersumpah setia. Maka sejak Belanda menguasai Bangkara, wilayah tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintahan Hindia Belanda. Sisingamangaraja yang ke-12 tidak menyerah sampai di situ, walaupun Bangkara sudah jatuh dalam kekuasaan Belanda. Beliau terus melakukan perlawanan secara gerilya. Namun sampai akhir 1878 beberapa kawasan seperti Butar, Lobusregar, Nagasaribu, dan Huta Ginjang dapat takluk di bawah gempuran Belanda. Karena lemahnya taktik perang, senjata, dan pasukan, maka Sisingamangaraja 12 menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan tokoh-tokohnya.
Untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya, beliau pergi menuju ke wilayah Gaya, Alas, Singkel, dan Pidi di Aceh, dan turut dalam latihan perang Kumala. Berhubung Belanda unggul dalam persenjataan, maka taktik perang perjuangan Batak ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba, atau hal ini dapat disebut juga dengan taktik perang gerilya Batak yang terjadi pada tahun 1888. Pada tahun ini, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan dibantu tentara Aceh yang datang dari Tromon. Perlawanan lagi-lagi dapat diredam oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Visser. Saat itu Belanda juga menghadapi kesulitan menghadapi perlawanan di Aceh, sehingga Belanda terpaksa membatasi perlawanannya terhadap Sisingamangaraja yang ke-12 untuk menghindari krisis pasukan dikarenakan tewas di dalam peperangan. Pada tahun 1889, di sini saya sudah masukkan foto-foto yang terjadi pada tahun 1889. Pasukan Sisingamangaraja 12 tidak berhenti melakukan perlawanan di Labotalo. Mereka kembali menyerang Belanda pada tanggal 8 Agustus 1889. Dalam pertempuran itu, seorang prajurit Belanda tewas dan Belanda harus mundur dari Labotalo. Namun, Labotalo dapat direbut kembali setelah Belanda mendatangkan bantuan dari Padang. Tidak hanya di Labotalo, Huta Paong juga diduduki oleh Belanda pada tanggal 4 September 1889. Pasukan Batak yang mengalami kekalahan terpaksa ditarik mundur ke Pasingguran. Namun, pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak. Hal ini menyebabkan pertempuran sengit tidak dapat dielakkan saat mereka bertemu di Tamba. Pasukan Belanda ditembaki oleh pasukan Batak dan Belanda membalasnya terus-menerus tanpa henti dengan peluru dan artileri. Hal ini menyebabkan pasukan Batak mundur ke daerah Horion. Khawatir dengan perlawanan Sisingamangaraja 12 yang tiada surut, Belanda mencoba mengambil hati Sisingamangaraja dengan menjanjikan pengangkatan beliau sebagai Sultan Batak. Namun Sisingamangaraja yang ke-12 dengan tegas dan menolak iming-iming tersebut. Beliau ini berpendapat lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Pada tahun ini, pertempuran sangat sengit yang dilakukan pasukan Sisingamangaraja terhadap Belanda merambah ke berbagai penjuru wilayah di Batak. Sayangnya, Panglima Sisingamangaraja, Amando Pangmanulang, tertangkap oleh Belanda, dan terlebih lagi tokoh Parmalim yang menjadi penasihat khusus Raja Sisingamangaraja, Guru Somaling Pardede, juga ditawan Belanda. Ini terjadi pada tahun 1906. Begitu banyak pengorbanan dan perjuangan dilakukan Sisingamangaraja 12 ini, hingga satu persatu orang yang cukup berpengaruh dalam dirinya atau dalam perjalanan perangnya lawan Belanda ini sudah ditawan oleh Belanda. Pada tahun 1907, pasukan Belanda yang dijuluki Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung Sisingamangaraja 12. Namun Sisingamangaraja 12 tetap melakukan perlawanan dan tidak bersedia menyerah. Ia bertempur sampai titik darah penghabisan. Borusagala, istri Sisingamangaraja 12, ditangkap pasukan Belanda, begitu pula putra-putri Sisingamangaraja yang masih kecil. Belanda juga melakukan penangkapan pada Raja Buntal dan Pangkilim, disusul dengan penangkapan Boru Situmorang, ibunda dari Sisingamangaraja 12, Sunting Mariam, putri dari Sisingamangaraja 12, dan kerabatnya yang lain. Pada tahun 1907, tepatnya di pinggir kali Ae Sibulbulon, di sebuah desa yang bernama Sionom Kudon di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara di Kabupaten Dairi, gugurlah Sisingamangaraja 12 oleh peluru marsusi Belanda yang saat itu penyerangannya dipimpin oleh Kapten Christoffel. Sisingamangaraja 12 gugur bersama dua putranya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi, beserta putrinya Lopian. Gugurnya Sisingamangaraja 12 adalah pertanda jatuhnya tanah Batak dalam kekuasaan Belanda. Setelah jatuhnya dan kalahnya para pejuang Nusantara di masa kerajaan, masa-masa suram bangsa kita sudah dimulai hingga bertahun-tahun.
sini ada 5 latar belakang perang Batak yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu para raja Batak atau Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno, yaitu Parmalim, merasa keberatan atas penyebaran agama Islam di Tapanuli atau Batak. Nah, yang kedua, Belanda menunggangi gerakan Zending atau penyebaran agama Kristen dengan kepentingan politiknya untuk menguasai daerah Batak atau Tapanuli. Yang ketiga, Belanda sengaja memicu konflik dengan kerajaan Batak dengan dalih melindungi kepentingan para misionaris. Yang keempat, penolakan Raja Sisingamangaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Batak atau Tapanuli yang dibawa oleh Dr. Nominseng, seorang misionaris dari Belanda. Yang kelima, Belanda melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di tanah jajahan Batak dari wafatnya Sisingamangaraja 12. Pasti ada dong akibat dari perang Batak ini. Apa saja sih perang Batak? Yang pertama itu, sini saya akan jelaskan akibat dari perang Batak. Perang Batak ini menyisakan kesedihan, kehancuran, korban jiwa, penindasan, penistaan, dan ketidakbebasan masyarakat Batak. Orang Batak banyak yang terbunuh, pemukiman mereka hancur-hancur dibakar. Agama Kristen yang saat itu menyebar menjadi berkembang subur tanpa ada halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami krisis pendanaan karena pada saat bersamaan mereka juga menghadapi Aceh yang begitu kuat sehingga dia harus mengeluarkan dana yang sangat besar. Nah, dilihat dari sudut politik, dampak sejarah perang Batak ini adalah jatuhnya Tapanuli atau Batak di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dari sudut ekonomi kita bisa lihat Belanda berhasil menguasai dan menancapkan monopoli dagangnya di Tapanuli atau Batak, terutama hasil perkebunannya, yaitu hasil tembakau. Dilihat dari sudut sosial adalah berkembangnya agama Kristen di Tapanuli atau Batak secara meluas sehingga menyebabkan perubahan keyakinan masyarakat sebelumnya. Ini ada peta Sumatera Utara atau Batak. Di sini kalian bisa lihat, ini loh peta dari Sumatera Utara. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan atas dari penjelasan perang Batak dari versi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kesalahan materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.